hadirin kita hadir di majlis pengajian ini ada faedah-faedahnya. Lantaran inna ma ya'muru masajidan wa man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang meramaikan masjid dengan sholat jamaah atau pengajian banyak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang iman itu tandanya orang yang mau hadir di masjid. Nanti arti masjid atau makna masjid, orang yang beriman tanda-tandanya orang yang mau hadir di majlis taklim, majlis pengajian, majlis zikir, majlis ulama. Dan yang luar biasa ini bersama dengan dan selamatan dari para bangsa. Ini kan luar biasa. Di jawab ada kayaknya sepatutnya dikembangkan ya. Dan luar biasa itu. Nah kita lihat yang besar ya selamatan di negara ini. Jadi yang hadir di majlis yang demikian, majlis ilmi, majlis zikir, ini adalah orang-orang yang tandanya punya keimanan. Kalau orang tidak punya keimanan, akan sulit hadir di majlis demikian. Orang yang hadir di majlis demikian, ini tanda-tandanya orang tersebut diberi taufik oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tanda-tanda orang tersebut diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di majlis demikian, ini ada faedah-faedahnya. Faedahnya satu, dosa-dosa kita, dosa-dosa yang hadir di majlis demikian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangka ngangkat derajat, dan jangka menghapus dosa-dosa. Dan kita hadir di majlis demikian, kita dapat pahala. Kita diberi pahala oleh Allah, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hadir di majlis demikian, doa kita dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita hadir di majlis demikian, dalam hati kita sudah minta kepada Allah yang baik-baik. Terus kita hadir di majlis demikian, mudah-mudahan kita besok oleh Allah dimasukkan di surga, dikumpulkan dengan orang-orang sholihin. Majlis yang demikian itu umumnya ada bansolnya ya, mudah-mudahan bansol besok masuk surga beserta ulama orang-orang sholihin. Amin ya rabbal alamin. Almarhum dan hadis besok oleh Allah di akhirat di surga dikumpulkan dengan siapa di dunia dia mencintai. Dan hati pagi selikan oleh Allah diberi barokah. Kita kumpul dengan orang soleh, ini dapat barokah. Kita bertempat di tempatnya orang soleh, ini namanya tabarik dimakan, kita akan dapat barokahnya. Itu tambah kebaikannya. Rizki barokah, rizki mudah untuk doa kepada Allah, rizki yang menolong. Orang yang diberi rezeki doa kepada Allah. Kalau umur barokah, murid barokah, maka hidupnya yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hadir majlis demikian, kita akan mendapatkan ilmu. Kita akan mendapatkan ilmu. Ilmu itu alatnya. Orang misalkan saja membina rumah tangga harus dengan ilmu, harus menghargai keluarga. Allah Ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Para suami harus mempergauli istri dengan terhormat, dengan baik, dengan ihsan, sabar, tanggung jawab zahir dan batin. Dengan istri tidak boleh menyanyiakan, dosa besar bila mana suami terhadap keluarganya menyanyiakan. Dengan ilmu kita bisa
Bagaimana kita membina keluarga kita, mendidik anak-anak kita. Al-Quran mengatakan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Baik orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari perbuatan-perbuatan yang memasukkan ke api neraka. Dengan arti karakter manusia, karena ada nafsu, karena ada setan, ini condong melakukan perbuatan maksiat atau dosa atau keburukan-keburukan yang mengantarkan ke api neraka. Maka dengan ilmu, mudah-mudahan kita bisa diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Dengan ilmu, mudah-mudahan kita bisa dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semuanya harus dengan ilmu. Maka berarti kita supaya memasukkan anak-anak kita di madrasah Takmiliyah Al-Kautsar. Syukur madrasah ini nanti mempunyai ijazah sendiri yang terserat dengan MI atau Sanawiyah. Sponsor pondoknya maklum ramai. Anak-anak sudah dipondokkan, anak sudah dimasukkan di madrasah. Bukan masuk madrasah atau dimasukkan di pondok pesantren ini biar supaya masyarakat baik, supaya masyarakat baik, terhadap orang tuanya baik, terhadap saudaranya baik, terhadap tetangganya baik, terhadap tamunya baik. Coba ajaran Islam sangat luar biasa. Orang kalau tidak punya ilmu tidak mengerti. Contoh misalkan saja, oleh Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal akhir barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir supaya memuliakan tamunya." Umumnya orang soleh ini kepada tamu memuliakan, menunggu dan lain-lain. Dan tamu itu ketika pulang, tamu ketika datang membawa barokah, memudahkan rezeki kepada sahibul bait, membawa barokah, memudahkan rezeki. Ketika tamu pulang, maka sahibul bait, tuan rumah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang tidak mengerti ilmu, dengan tamu kan tidak menghormati. Kadang dianggap tamu menyusuli ya, nyukuh dan lain-lain. Dengan ilmu kita bisa tetangga dengan tetangga kita dengan baik. Kita harus memuliakan tetangga. Tetangga harus kita muliakan. Bukan hanya kita berbuat baik saja, namun kita harus betah-betahkan, kita harus sabar. Walaupun tonggo tersebut non muslim, walaupun berbeda agama, kita harus menghormati. Maka sahabat Sri radhiyallahu anhu, beliau bertetangga dengan non muslim. Ketika non muslim itu jadinya yang kamar mandinya bocor, maka oleh Imam Hasan Basri ditampung di wajah. Lantas non muslim tersebut sudah lama tidak pernah bertemu dengan Imam Hasan Basri, tidak pernah bertemu. Ini barangkali sakit, kata non muslimnya, ya Imam Hasan Basri barangkali sakit atas tetangganya non muslim bertemu kepada Imam Hasan Basri. Gak taunya di situ ada baskom, ada wajah untuk menampung air tetesan dari atas, dari tetangganya. Diarahkan dari pegunungan, ada rumah yang di atas, ada tingkat, ini atas ditandai. Atas kata non muslim, ini baskom ya, atau baskom ya, wadah air ini buat apa? Kok ada tetesan air dari atas? Ini jawabnya untuk menampung air dari atas, karena di atasnya itu rumahnya kurang majusi non muslim. Terus kata non muslim, kenapa kamu tidak lapor kepada saya? Maka jawabnya, demikianlah Islam mengajarkan, yaitu betah-betahkan, nyabari terhadap tangga, bisa tangga menyabari, betah-betahkan.
Batas tahu akhlaknya Imam Hasan Basri luar biasa, tidak pernah protes kepada tangganya walaupun tersakiti. Atas non muslim tersebut mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus dengan ilmu orang tahu bagaimana menghormati orang tua, menghormati orang lain dan lain-lain. Maka perlunya supaya anak-anak panjenengan dimasukkan di madrasah At-Takmiliyah Al-Kautsar dan dipondokkan supaya akhlaknya baik. Akhlak baik itu maknanya luas, kalimah. Dan supaya takwa, dalam takwa itu segala urusannya dimudahkan oleh Allah, rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki itu urusan Allah, tidak ada hubungan ijazah, tidak ada hubungan keturunan. Ini menunjukkan Allah itu sangat berkuasa. Dan orang takwa akan dimuliakan oleh Allah, dan orang takwa akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Inilah pentingnya kita mondokkan anak. Dan orang mondokkan anak didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan Nabi mustajab. Dan orang mondokkan anak rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu, kalau ingin rezekinya mudah, anak pun pondok. Maka yang mengatakan anak ini dapat pahala sebagaimana di sore tidak pula. Nanti banyak cerita. Besok ada orang tua merasa di dunia tidak beramal banyak, namun ketika di akhirat mendapatkan pahala. Dia kaget dari mana ya malaikat? Oleh malaikat itu dari anak-anakku yang soleh, anak baca Quran, orang tua dapat pahala. Anak sholat, orang tua dapat pahala. Orang tua diam saja karena anaknya taat kepada Allah, orang tua dapat pahala. Inilah untungnya orang mempunyai anak yang soleh. Sebaliknya kalau anak tidak dididik, itu akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bila mana anak tidak dididik tentang ilmu agama, tidak dimasukkan di madrasah, tidak dimasukkan di pondok. Dan juga ketika hadir di sini, rahmat Allah diturunkan. Orang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Sehingga kita hadir hadisnya, kita akan mengerti. Orang itu berhubungan dengan orang baik, kata Imam Ghazali, membutuhkan 3 perkara. 1, yaitu al-wafat bil ahad, menepati janji. Orang muamalah, orang berhubungan dengan orang bisnis dan lain-lain membutuhkan 3 perkara. 1, menepati janji. Kedua, sebaliknya menepati janji yaitu dusta. Orang tidak suka dengan dusta. Nurani janji, orang tidak suka dengan nurani janji. Kedua adalah situ, kejujuran. Situ katakan A, B katakan B. Selanjutnya situ yaitu goroh, dusta. Orang tidak suka dengan dusta. Ketiga adalah amanah, bisa dipercaya. Disuruh di sawah bisa dipercaya. Disuruh mungkin sapi bisa dipercaya, tidak dijual sapinya misalkan. Dititipi motor bisa dipercaya, motornya tidak dijual. Sebenarnya amanah khianat. Barang siapa mempunyai 3 perkara. 1, menepati janji. Wafat bil ahad, asyhadu, kejujuran. Ketika amanah, maka orang akan condong kepada orang tersebut. Karena para pebisnis tidak mungkin akan pegang uang sendiri, akan ke pasar sendiri, dan lain-lain. Dan para bapak, para ibu, panggilan hadir di majlis demikian, inilah di asalnya anak-anak kalian minas sholihin wa sholihat. Allah mengatakan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Apa yang dilakukan oleh orang tua
di majlis taklim, majlis ilmi dan atau di masjid ini asal dengan catatan anak dipondokkan, anak ini di madrasah, nanti anak-anaknya, anak turunnya menjadi orang solihin wa solihat. Bersihnya anak supaya dipondokkan, anak dimasukkan di madrasah. Sama sekarang banyak keburukan-keburukan, narkoba merajalela, minuman keras merajalela, pergaulan bebas merajalela. Akhlak mengkhawatirkan, anak berani kepada orang tua hal yang biasa. Maka solusinya supaya anak-anak dipondokkan, semuanya orang ingin mendapatkan bahagia. Siapapun orang ingin berharap bahagia. Namun ukuran bahagia itu sesuai doa yang biasa kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kurang bahagia siapapun, ukuran bahagia itu bila berasal dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Moga-moga barang gue tadi kita selawat Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad selamat dibaca bismillah. Begitu aneh pun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon doa bareng-bareng. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dibacakan ya mobilnya ya. Insyaallah Bapak ada bersambung dari salat dua maca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dimasukin dulu atau begitu. Siapa orang yang membaca Rabbana begitu dikira Allah badan mengijabahi, Allah menekan isi. Terus doa Rabbana atina jiwa tafil itu akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah izin betul dijabahi itu izin. Ukuran bahagia sesuai dengan doa di uang. Asma di dunia mereka amal soleh, amal saleh. Tidak tanduknya saleh, ucapannya saleh, perilakunya saleh, sekarang saleh itu maknanya luas. Itu hasrat di dunia. Dan hasrat di dunia mereka anak tidak dosakan yang solihin wa solihat. Anak yang sahidul amalil amilin niku hasrat di dunia. Adapun hasrat di akhirat menikah surganya Allah. Bagaimana adzabannar, semuanya orang ingin diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Namun untuk menuju Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kita harus dengan ilmu agama, harus dengan ilmu agama, harus pondok, harus madrasah, tapi pengajian. Supaya orang menikah mungkin mati Islam dan iman, mungkin mati husnul khatimah. Lalu untuk menuju husnul khatimah, untuk menuju mati Islam dan iman, menikah supaya dia menikah hadir di majlis pengajian. Pengajian menikah ketika kecil, ketika alim, ini untuk bekal masa depan. Ketika sudah tua, yang ngaji menikah untuk kebahagiaan di akhirat. Sebab kalau orang meninggal dunia menikah dalam keadaan ngaji, maka kita lihat nanti sahabat mati. Ini dalam meninggal dunia matinya mati syahid, mati yang terhormat, derajatnya hanya di bawah Nabi. Terus dengan ngaji jangan disudahi kan. Sahabat yang ngaji raja meninggal dunia menikah mati syahid, mati husnul khatimah, derajatnya pun hanya di bawah Nabi. Berarti kita ngaji menikah mudah-mudahan kita mati masuk di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan buat sahabat kata sahabat satu alih mustajab, hajatnya dijabai oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, isinya gampang barokah.
anak turunnya dados yang solihin basolehan. Berharap yang banyak baca sholawat, harapan kita mudah-mudahan mendapatkan pertolongan atau sahabat khusus yang dimasukkan di surga. Allah makin dan jangan amin ya rabbal alamin. Terus saya walaupun panjenengan orang biasa. Mungkin kalau anak ikut mendoakan menifal dados ulama, kadang cita-cita ngeten ya. Anak yang biasa dipondokaken dados ulama, dados ulama. Sebaliknya anak kiai dapat dipondokaken dados yang biasa. Ini kami sampaikan dilanjutkan oleh Ustaz Rahman Dr. Iman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala sayyidil wujud wa nuri kulli mawjud Sayyidina wa maulana Muhammadin mahmud wa ala alihi wa sahbihi ala kulli syafi'in wa mas'ud. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tolong tarawih orang-orang yang terlibat dalam perkara ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun kepada bapak beliau semua, dan tanpa pula kepada para hadirin dan hadirat yang insya Allah masih semangat ya semuanya. Tadi lagi terangkat majalah oleh Buya Tafal mengenai manfaat daripada sholawat, sampai kalian juga dituntun bersama-sama membaca sholawat. Faktanya, ini yang mungkin ada beberapa yang belum tahu, orang kalau bisa membaca sholawat itu ya akan dibuat oleh Gusti Allah terdapat jawaban langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ada dalam sabdanya Rasulullah itu pernah dawuh seperti ini, ibu ada bapak-bapak. Mungkin akadif yusolli alaiya illa radallahu alaiya wahi fa'arudha alaihi salam. Artinya apa? Artinya yang Nabi bilang, tidaklah seseorang yang mengucapkan salam kepadamu kecuali Allah akan mengembalikan ruhku ke dalam jasadku, sehingga saya bisa menjawab salam dari apa yang diucapkan oleh Tuhan. Jadi merupakan sebuah khususiyah yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu akan dikembalikan rohnya di saat ada umatnya yang mengucapkan salam kepadanya, mengucapkan sholawat dan salam kepadanya. Maka dari itu kita nggak perlu khawatir bacaan sholawat kita ini nggak berguna, nggak perlu ada perasaan seperti itu. Tetap dibaca terus saja sambil memupuk keyakinan dan bertambah pengetahuan kita tentang manfaat dalam bersolawat. Karena apa? Karena ini sudah dicontohkan oleh ibu, bapak-bapak dan para hadirin, dicontohkan oleh para pendahulu kita, oleh kiai-kiai kita. Rata-rata semuanya itu memiliki rutinitas dalam membaca sholawat. Karena beliau yakin bahwa sholawat itu merupakan penyebab orang mendapatkan sebuah keberuntungan yang sangat besar. Ada sebuah cerita. Suatu ketika ada seorang saudara, dia dalam kesehariannya memiliki manfaat dalam membaca sholawat. Setiap hari sholawatnya dibaca. Lantas ada dalam satu hari tertentu dia lupa, dia melalaikan wajibnya, melalaikan rutinitasnya dalam pembacaan sholawat. Lupa. Terus dalam mimpinya dia mengatakan Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang dia lihat saat itu? Yang dia lihat adalah dia melihat kanjeng Nabi berada di depannya tapi nggak mau menatapnya, nggak ditatap sama kanjeng Nabi seorang lagi. Dia tergera-gera, dia juga berbuat orang yang berpengetahuan. Ditanya, wahai kanjeng Nabi, apakah panjenengan ada masalah dengan saya? Sebenarnya kayak gitu ya. Apakah panjenengan ada masalah dengan saya? Enggak. Apakah panjenengan mengenal saya? Ya, saya mengenal dirimu. Tapi gerak-gerik yang panjenengan lakukan, gerak-gerik yang panjenengan berikan, seakan panjenengan tidak mengenal saya, padahal sudah masyhur bahwa kanjeng Nabi Muhammad itu lebih mengenali umatnya, melebihi dari seorang ibu mengenali anaknya.
dijawab begitu sama seorang ibu saudara ini. Lalu saya Nabi menjawab dari ini, menjawab seperti ini. Tahukah kau memang betul saya mengenali umatku melebihi orang tua mengenali anak-anaknya. Tapi kadar mengenalku kepada umatku juga bergantung kepada seberapa banyak dia melantunkan sholawat kepadaku. Tergantung kepada seberapa dia melakukan sebuah rutinitas pembacaan sholawat kepadaku. Langsung dia kaget dalam peristiwa itu. Bahwa dari intinya dia bertaubat, dia melakukan sebuah tabarruk itu beribadah karena Allah, belajar sedekah atau lainnya, tak lupa dengan merutinkan bacaan sholawat yang selama ini dia baca. Dia obati perbuatan itu gak lama. Setelah kejadian itu berlangsung, setelah dia melakukan kembali bacaan sholawatnya yang selama ini dia jadikan sebagai rutinitas, dalam intinya dia ditemui oleh kanjeng Nabi dengan perasaan yang bahagia, dengan kanjeng Nabi dalam keadaan tersenyum. Itu yang pertama. Ada lagi sebuah kisah tentang pentingnya kita melakukan rutinitas yang sudah menjadi tradisi oleh ulama-ulama pendahulu kita. Lagi-lagi juga didapatkan dari sebuah cerita santri asal Indonesia itu, santri asal Indonesia yang mondok di Kandromau. Ada yang tahu Kandromau mana? Ya, Pak. Berilah buat semua. Di Kandromau, di Yaman, ada seorang santri Indonesia pondok di Yaman. Kebetulan pada saat itu masanya Habib Abdullah bin Umar Asy'ari. Habib Abdullah bin Umar Asy'ari. Santri Indonesia di sini merantau pergi ke Yaman pondok di sana. Tapi kenyataannya apa? Pas waktu pondok di sana, selama kurang lebih 3 tahun lamanya, seorang anak ini merasa tidak ada sedikit pun ilmu yang masuk pada pikirannya. Dibuat hafalin yang nggak bisa, dibuat belajar juga nggak paham-paham, ditanyai sama gurunya nggak bisa jawab, sering ngelakuin surat. Dalam kejadian itu yang berlangsung selama 3 tahun lamanya membuatnya bersedih, membuatnya putus asa, membuatnya merasa bahwa ini sudah nggak bisa diupayakan lagi. Saya kayaknya nggak jodoh, waktu itu nggak jodoh, bilang kayak gitu. Atas ada dalam surat masanya yang disebut ke Habib Abdullah itu, Habib Abdullah bin Umar Asy'ari. Bilang kepada Habib Abdullah, "Wahai Habib, saya santri asal Indonesia." Insya Allah bukan santri Samarinda, insya Allah gitu. Santri asal Indonesia mau izin pakai boyong. Saya di rumah udah kerja saja. Saya di rumah ingin melakukan hal yang jelas-jelas saya bisa lakukan bekerja dan semacamnya. Dibilang kayak gitu karena saya mondok di sini ngerasa nggak ada gunanya, nggak berarti saya mondok di sini, bilang gitu. Habib ini terdiam, ditatap muka seorang santri asal Indonesia ini, terus dibilang sama Habibnya, "Ya, Bapak mau boleh ngobrol, tapi sebentar, sampai kesini dulu. Ini selama 3 tahun berlangsung ini saya mendapatkan surat dari keluargamu." Jadi di pondok saya itu, Habibnya bilang gitu, di pondok ini tuh aturannya kalau misal mendapat surat dari keluarga itu nggak dibawa pulang lagi, nggak sampaikan ke santrinya. Mungkin karena faktor dari konsentrasinya lah, atau dari itu lah, yang jelas disimpan dulu sampai suatu ketika melakukan saya itu berbeda kepada santrinya. Lantas Habibnya ini itu mengeluarkan surat-surat yang selama ini dikirim kepadanya. Diberikan surat ini pada santri itu, Niki santri, Niki benar santri, surat dari keluarga yang selama ini kamu kirim kepadaku. Bila seperti itu sama Habibnya. Bukalah surat oleh santrinya satu persatu. Ternyata itu surat dari siapa? Surat dari orang tuanya. Surat dari ibunya menyampaikan sebuah kabar yang ada di rumahnya, kabar gembira bahwa selama engkau mondok di sana, alhamdulillah rezekinya keluarga kita diparingi lancar, rezekinya keluarga kita diparingi juga bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa kolak anak dan semacamnya. Diceritain sedikit banyak. Santri ini membaca sambil terseduh, sambil bahagia, kadang sambil nangis bahagia maksudnya, bukan nangis bersedih ya. Nangis bahagia dan semacamnya, semua surat dibaca nanti. Terus selesai membaca, Habibnya bilang, "Lalu, Cak Santri, tadi suratnya mana? Bawa sini." Dikasih ke siapa? Ke Habibnya itu.
Ada apa? Kok sampai tadi terlihat bahagia, terlihat senyum-senyum, terlihat ketawa-ketawa sendiri. Isi suratnya emangnya apa sih? Dari siapa suratnya? Jawab sama itu. Jadi surat dari saya. Saya bercerita bahwa selama saya di sini banyak sekali kabar menyenangkan, kabar bahagia yang diterima oleh ibu saya, orang tua. Ayah saya sudah bisa membeli mobil, ayah saya sudah bisa merenovasi rumah dan semacam kata bahagia itu diceritakan secara lengkap, secara detail. Kemudian kayak ini kepada selesai cerita, Habibnya ini bilang pada muridnya ini, loh, bukannya beberapa menit yang lalu kamu bilang kepadaku bahwa kamu itu katanya nggak pandai menghafal, bahwa kamu itu katanya nggak punya bakat dalam menghafal, tapi kok kenyataannya sampai yang tadi saya suruh ceritain paham semua, hafal semua, dan apa padahal bacanya cuma satu kali. Itu kan kayak gitu sama Habibnya. Lantas muridnya ini juga kebingungan tuh, kok bisa gitu? Saya juga bingung dari saya kok bisa hafal dari surat yang tadi dibacakan. Habibnya jawab, di antara korokta bisa utika al-farok. Kenapa bisa begitu? Beliau menjawab, karena saat engkau membaca surat dari itu, engkau membacanya dengan perasaan yang bahagia, engkau membacanya dengan perasaan yang lega, engkau membacanya dengan perasaan yang legowo. Atas bilang lagi sama Habibnya, Faidah Barat tadi salah Abika Bilfarah Tamasih tadi sunnah. Sama, engkau itu sejatinya kalau bisa dalam belajar, dalam pondok, dalam berproses, dalam menjalani aktivitas, kok diterima dengan perasaan yang bahagia, diterima dengan perasaan yang legowo, diterima dengan hati yang ceria, niscaya apa yang sempat sulit dihafal akan menjadi mudah dihafal. Apa yang rasanya nggak mampu dihafal akan bisa dihafal. Apa yang rasanya nggak mampu untuk direalisasikan akan mudah untuk direalisasikan. Kuncinya satu, harus dilaksanakan dengan perasaan yang apa? Yang bahagia. Nah, oleh karenanya ini sebenarnya kita mendapatkan dua poin atau bahkan lebih. Poin pertama adalah Insya Allah akan menjadi rezekinya seseorang yang mencari ilmu. Insya Allah akan apa? Menjamin rezekinya orang yang mencari ilmu. Dilewatkan dari segala cara yang mungkin kita tidak bisa menduganya. Itu satu. Lalu kedua adalah orang kalau bisa menjalani, orang mengikuti proses orang ini, meskipun dibilang oleh ulama bahwa tolak ini adalah hal yang sulit, hal yang tidak mudah, tapi perasaannya harus bahagia, perasaannya harus dipenuhi dengan rasa faroh. Kenapa? Agar bisa terrealisasi dengan dengan Ramadan ini, jelas itu kita tahu bahwa banyak sekali upaya yang dapat kita lakukan untuk jarak pahala. Selain karena dilakukan dalam keadaan berpuasa, seluruh ibadah yang dilakukan di dalam puasa ini berlipat ganjarannya oleh Gusti Allah. Berpuasanya saja itu sudah ada nilai ibadahnya, ada nilai hal penting yang mungkin bisa kita wujudkan untuk kesuksesan masa depan kita di akhirat. Sebab insya Allah ya Nabi Dawud man shalla ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Apa artinya? Panjenengan ibu-ibu, bapak-bapak, dan semuanya, ini ketika nanti berpuasa, kok niatnya itu mengimani ajaran Gusti Allah, dari kamu dari ajaran Gusti Allah, dan niatnya lillahi ta'ala ihtisaban, mencari pahala, mencari ridhonya Gusti Allah, maka akan mendapatkan sebuah kado spesial dari Gusti Allah, yaitu terbebaskan dari belenggu dosa-dosa yang ada pada orang. Kalau terbebaskan dari belenggu dosa itu enak ini, perasaannya lega, hatinya tenang, hidupnya nyaman. Ketika mendapatkan omongan dari orang yang ada di sekitarnya, dia nggak terpengaruh. Ketika dia menjalani aktivitasnya, semuanya menjadi mudah. Itulah sebuah anugerah yang mendapatkan seseorang di saat besar-besar. Dengan begitu Bapak, semoga kita semua besok ini menjalani Ramadan dengan perasaan yang bahagia, dengan perasaan yang legowo dan senang bahwa Gusti Allah telah menyiapkan kado yang sangat spesial untuk kita, yaitu ketika kita berpuasa, ketika kita melakukan ibadah Ramadan ini dengan perasaan bahagia, legowo, hati senang, karena ridha Allah, insya Allah dosa-dosa kita terampuni. Amin amin ya Rabbal. Mungkin hari itu hanya
Itu yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.